Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Kalimantan Utara, Bapak Sudarmin. Yang kami hormati pula seluruh panitia penulisan buku, workshop penulisan buku di Kalimantan Utara, Pak Suhardi selaku moderator yang tadi sudah dengan sabar melayani teman-teman ya, dan teman-teman juga alhamdulillah terima kasih. Pada kesempatan kali ini pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena tadi ada miskomunikasi tentang jam ya dengan Pak Ketua Akpai yang tadinya disampaikan kalau jam 10 WIB. Nah, ternyata teman-teman jam 8 sudah banyak bergabung ya. Jadi di tempat saya masih jam 8 Pak, saya masih belum sampai jam 10 ya, sehingga saya dari tadi masih menghadap kepala sekolah dan lain sebagainya, sehingga agak telat. Kemudian yang kedua, di sekolah kebetulan juga ada kegiatan vaksinasi untuk siswa, tahap vaksinasi yang ketiga atau tiga gelombang ketiga ini di sekolah, sehingga ya di kelas-kelas itu di ruangan-ruangan dibunyikan suara musik ya, karena memang tidak ada pembelajaran, sehingga saya harus mencari ruangan yang sekiranya agak kedap suara gitu, yang suaranya tidak bising sehingga khawatir terganggu penyampaian saya dengan suara-suara yang tidak diinginkan tadi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kita sharing-sharing Bapak Ibu tentang penulisan buku, dan untuk kali ini materi yang ingin kita sharingkan adalah materi tentang pengantar penerbitan dan bagaimana mengembangkan outline gitu ya. Jadi ini materinya sekaligus, dan nanti kita setelah pemaparan materi dari saya, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibantu atau difasilitasi oleh Pak Moderator Pak Suhardi ya. Untuk materi saya mungkin tidak begitu panjang ya, situasional, jadi nanti bisa mengembang kemana-mana. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya Pak Suhardi ya? Sudah, Pak Dokter. Baik. Di proses untuk bisa menerbitkan buku itu ada 3 langkah ya. Jadi ada langkah pertama, ada pra penulisan. Jadi sebelum menulis itu apa yang harus kita siapkan? Jadi harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk menulisnya. Jadi untuk beraksi. Untuk aksi itu apa saja yang harus disiapkan, nanti kita bahas itu. Kemudian yang kedua ada proses penulisan. Ya, jadi ada proses. Jadi ini sudah mulai berproses menulis itu. Jadi ada action di situ. Kemudian setelah action selesai, ada yang ketiga proses penerbitan. Outputnya. Jadi kalau dari pra penulisan itu outputnya adalah kekuatan niat, tekad dan sebagainya. Ya, ini modal awal, motivasi. Ini adalah berupa draft tulisan. Nah, draft tulisan itu disampaikan kepada proses berikutnya, yaitu di proses penerbitan. Di proses penerbitan nanti draft tadi mengalami proses lagi, mulai dari editing dan sebagainya. Kemudian output yang diharapkan nanti adalah berupa buku.
baik berupa e-book maupun berupa buku cetak. Jadi di masing-masing 3 langkah ini harus ada output yang jelas, yang harus ada dan berhasil step by step. Karena kalau di step awal penulisan itu outputnya belum berhasil, motivasinya belum didapat, nah itu masih menuju ke output kedua, mau menuju ke proses yang kedua maksud saya, itu tentu akan kesulitan, akan jalannya tidak akan stabil. Nah, begitu juga setelah proses kedua selesai, ada output berupa draft buku. Jika tidak ke proses yang ketiga, itu outputnya juga hanya ngendap begitu saja, tidak ada produk yang nyata nanti. Nah, kemudian untuk bisa menulis itu harus kita pahami. Biasanya kalau saya membahasakan itu menjadi 3 pertanyaan ya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Apa itu menulis itu apa dan bagaimana menulis itu dan mengapa kita harus menulis itu yang harus kita kembangkan gitu ya. Harus kita pahami dulu. Nah, menulis itu adalah proses untuk menuangkan ide-ide ya ke dalam tulisan ya, yang kemudian dengan tujuan agar ide-ide tersebut tidak hilang begitu saja. Karena kalau kita kadang-kadang punya ide ketika kita diam atau di kendaraan atau ketika melihat sesuatu, itu kadang-kadang muncul ide, gagasan tentang sesuatu. Itu kalau tidak kita tulis, maka ide itu akan hilang begitu saja. Atau mungkin ide itu akan kita ditulis di oret-oretan kita, ya. Jadi ide itu akan ditulis di oret-oretan kita. Kemudian setelah ditulis di oret-oretan kita, atau kita tulis mungkin di Facebook atau di WA, kita share ketika kita menemukan ide. Nah, kalau itu tidak disatukan, nah maka mudah juga untuk hilang. Maka bisa itu dikemas, disatukan menjadi satu, kemudian menjadi buku. Itu juga bisa. Nah, itu menulis. Jadi menulis itu ide-ide biar sampai, biar bisa berproses dan bisa bertransformasi ide itu. Karena kita oleh Allah diberi akal yang alhamdulillah sehat akal kita. Dan akal kita tidak pernah diem, ya, tidak pernah berhenti. Kecuali ketika tidur itu baru akal kita off, ya. Akal kita off. Tapi ketika off itu pun kadang-kadang akal kita juga bisa menerima transfer pengetahuan melalui mimpi, melalui ilham atau apalah gitu ya istilahnya. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu pengetahuan melalui mimpi. Itu akal kita. Nah, ketika kita mulai bangun itu sudah berpikir, terus berpikir, terus berpikir. Nah, ketika berpikir itu kadang-kadang ada proses kognisi pada kita sehingga itu menemukan konsep-konsep tertentu atau menemukan kesimpulan-kesimpulan tertentu, atau kita bisa menemukan prinsip-prinsip yang bisa menyederhanakan ketika kita menemukan suatu proses yang menurut kita nggak efektif dan nggak efisien, kemudian ketika kita berpikir, kok ada ini lebih efektif, lebih efisien, kita bisa menulis itu. Prinsip-prinsip yang bisa kita temukan itu ditulis dulu di oret-oretan. Kemudian proses yang kedua adalah bagaimana. Tadi itu bagaimananya mulai dari proses buat oret-oretan, kemudian nanti diproses lebih lanjut, diolah, kemudian yang ketiga why, mengapa kita harus menulis. Nah, ini juga harus menjadi motivasi kita bahwa tulisan kita harus bisa dipublikasikan biar ide-ide tersebut tidak hilang begitu saja. Nah, diantaranya jawaban why itu adalah yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur, ya. Orang boleh pandai setinggi langit katanya, tapi selama ia tidak menulis maka ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Jadi menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Ini betul Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat karya-karya orang terdahulu, para ulama, ya, itu karena karyanya maka beliau
ya, orang-orang itu masih kita sering sebut namanya. Seandainya mereka yang alim, yang alamah tidak pernah menulis apa-apa, maka tentu mereka juga akan hilang begitu saja. Hilang dari sejarah, tidak akan pernah dianggap ada. Begitu juga kita, Bapak Ibu, jika kita tidak pernah memproduk suatu karya berupa tulisan buku, maka kita akan dianggap ya tidak ada gitu kan. Artinya setelah kita meninggal tidak ada jejak-jejak tentang kita. Mungkin ada jejak-jejak digital misalkan di Facebook atau di apa, tetapi yang berupa buku itu akan sulit untuk dilacak. Nah, ini buku ini kalau misalkan bagus bukunya, maka jejaknya ini akan tersebar di banyak tempat. Namun kita jangan takut Bapak Ibu, takut dalam arti khawatir nanti buku saya apa ya, saya kan hanya penulis pemula, buku saya nggak mungkin laku. Ya memang awalnya orang menulis itu ya tidak harus langsung bisa bagus. Jadi menulis itu memang step by step, mulai dari hanya bisa merangkai satu kalimat, mengumpulkan beberapa kata menjadi kalimat, kemudian merangkai beberapa kalimat menjadi paragraf, mengumpulkan beberapa paragraf menjadi satu tema tertentu, kemudian dari tema-tema itu kemudian dikumpulkanlah menjadi sebuah buku, dan itu memang tidak harus langsung bagus Bapak Ibu. Jadi untuk orang yang belajar, maka tujuan untuk bisa menulis ya cukup bisa menulis gitu saja. Yang penting bisa nulis. Jadi tidak perlu ada tujuan yang muluk-muluk lah ya. Tujuan yang bahwa buku saya nanti masuk di penerbit mayor, bahwa buku saya nanti harus laku, harus dijual dan banyak yang beli. Nah, kalau kita sebagai penulis pemula sudah punya tekad yang terlalu tinggi seperti itu kadang-kadang kan membuat kita tidak akan bisa mewujudkannya karena kita belum bisa untuk ke situ. Ya sama dengan orang yang lagi kuliah itu baru masuk semester 1 ya S1 itu langsung mikir skripsi, itu kan berat gitu ya, langsung mikir skripsi ya. Gimana caranya? Ya harus melalui proses dari semester 1. Ada tugas membuat makalah ya. Dari dosen A, dosen B, dosen C, dosen D buat makalah. Tiap pertemuan diskusi, tiap pertemuan buat makalah, ada makalah lagi, tugas lagi, semester 2 tugas lagi. Lama-lama karena sudah terbiasa membuat makalah, maka begitu menulis buku, menulis skripsi sebagai tugas akhir, tugas ilmiahnya, tugas akhirnya, maka itu pasti bisa. Jadi itu memang berproses untuk bisa menghasilkan produk seperti skripsi tadi. Nah, begitu juga menulis Bapak Ibu, jadi memang harus berproses dari sedikit gitu ya. Harus pelan-pelan dan lama-lama itu akan menjadi bisa dan ada produk nanti yang bisa dihasilkan. Itu jadi ini bagian dari motif kenapa kita harus menulis ya, yaitu motifnya adalah biar kita tidak lekang oleh sejarah, tidak pernah habis ditelan masa gitu. Kemudian tadi langkah pertama adalah pra-penulisan. Nah, di pra-penulisan ini yang harus kita siapkan ya ada 4 step, ada 4 langkah ya. Yang pertama kita harus luruskan dulu motivasi, niat kita. Ya, niat kita luruskan. Kita kalau yang Islam ya, karena saya dengar ini pesertanya juga ada yang non Muslim ya. Kita tahu betul bahwa innamal a'malu binniyat gitu kan. Bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka bagi kita yang Muslim, niat ini menjadi sangat penting, bahkan dikatakan khairum min amali, lebih baik daripada amalnya. Jadi niat ini yang kita betulkan terlebih dahulu, kita luruskan niatnya, bahwa kita niat menulis diniatkan lillahi ta'ala biar ilmu, pengetahuan, wawasan yang Allah titipkan di otak kita ini bisa di-share kepada orang lain. Jadi diniatkan supaya bisa di-share, bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi biar tidak hanya untuk kita ya, karena
menyimpan ilmu itu merupakan sesuatu yang kurang terpuji atau tidak terpuji Bapak Ibu, sehingga maka ilmu yang kita punya, seberapapun ilmu itu yang sudah Allah titipkan kepada kita melalui proses belajar yang sudah kita lalui selama ini, maka ilmu itu juga harus dibagikan, di-share kepada orang lain. Jangan sampai kita merasa, wah ilmu saya kan belum tinggi, jadi wow di-share gimana rasanya gitu kan. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa misal seandainya dibagi, ada level 2, level 4, level 5, sampai level 10 dari pengetahuan orang. Andai pun level kita masih di level 2, itu tidak mengapa kita share ilmu kita. Kita tulis ilmu kita. Karena dengan menulis ilmu kita itu akan dibaca oleh yang level di bawahnya. Dengan menulis juga, ilmu kita itu akan bertambah. Allah akan mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui jika itu sudah ditulis. Jadi dengan ditulis nanti ada ilham-ilham, ada kayak bisikan atau ada kayak inspirasi-inspirasi lain yang akan bisa meningkatkan kita sehingga kita bisa naik ke level 3, naik ke level 4 dan seterusnya. Tapi jika itu tidak ditulis, maka itu bisa mandek begitu saja, tidak akan bertambah. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita dengan melakukan itu dan lakukan itu dengan yang terbaik. Jadi yang pertama adalah niat Bapak Ibu. Niat memang harus kita tanamkan lillahi ta'ala, niat agar niat bersyukur. Ya, kita tahu juga bahwa ta'addudun niyah itu ya memperbanyak niat itu juga bagus dan dianjurkan sehingga satu perbuatan itu bisa bernilai pahala banyak karena banyaknya niat yang ditempelkan di satu pekerjaan tersebut. Ya, bisa diniatkan untuk bersyukur Allah sudah ngasih ilmu, Allah ngasih kita sehat, Allah ngasih kita kesempatan, terus bersyukur. Kemudian diniatkan untuk tadi ya, untuk tasarruf ya, untuk berbagi ilmu dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, niat-niat itu. Jadi eman kalau kemudian niat ini tidak dipasang di depan, ya tidak menjadi bumper dari apa yang akan kita lakukan. Karena bisa bernilai pahala berlipat-lipat, selain juga untuk tetap membuat kita istiqomah, menguatkan motivasi kita supaya apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan terus-menerus. Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan. Ini step yang kedua ya, targetnya. Jadi target buku kita itu targetnya apa, tujuannya apa. Misalkan buku kita untuk siswa saja, siswa saya saja misalkan, Bapak Ibu buat bahan ajar, buatlah buku PAI, buku pendamping atau buku apalah, buku pengayaan misalkan. Tapi kalau buku pengayaan memang bisa Bapak Ibu dibuat, tetapi harus mengacu kepada buku pokok. Jadi namanya buku pengayaan itu kan berarti memperkaya buku yang sudah ada. Jadi buku yang sudah ada itu bisa diperkaya. Kalau buku yang terbaru, yang buku PAI yang terbaru untuk sekolah-sekolah penggerak itu yang kelas 10 sudah ada, sudah beredar bukunya. Bapak Ibu jika ingin membuat buku pengayaan tentang materi itu bisa, karena bukunya sudah ada. Tapi untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu bukunya masih belum ada. Jadi membuat buku pengayaan, pendamping itu belum bisa, karena yang didampingi apa gitu ya, karena belum ada yang mau didampingi. Yang mau dikayakan apa, karena bukunya masih dalam proses editing ya, jadi proses layouting dan sebagainya. Untuk buku kelas 11 dan 12 sekolah-sekolah penggerak ya, atau sekolah SMK yang dapat program keunggulan Bapak Ibu itu sudah bisa menggunakan kurikulum yang terbaru dengan buku yang baru juga. Nah, target, jadi tadi targetnya Bapak Ibu bisa buat buku untuk anak didik saya saja, atau bisa buat buku untuk di tingkat kabupaten melalui MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Sangat bisa Bapak Ibu. Ya, ditentukan targetnya. Nah, target ini juga bisa memperjelas segmen pasar. Jadi ada segmen pasar itu juga ada tujuan sama dengan ini ya. Kemudian pasarnya itu bisa kabupaten, satu sekolah. Ada beberapa teman yang menulis buku kemudian ya hanya diedarkan kepada mahasiswanya, kepada siswanya. Ya, pertama dia nyetak
pertama menerbitkan sedikit, hanya 7 atau berapa gitu ya di awal, kemudian setelah itu habis cetak lagi gitu. Ada yang begitu. Jadi itu pasar ya. Jadi bisa dijual ke siapa bukunya seandainya dicetak banyak. Nah, ketika tadi niatnya katanya lillahi ta'ala, tapi kok ada pasarnya, berarti di sini ada profitnya gitu kan. Iya memang bisa Bapak Ibu, seandainya pun diniatkan profit kan juga tidak ada salahnya gitu ya. Karena kita juga diwajibkan untuk mencari nafkah juga gitu kan. Jadi tidak ada salahnya, masih nyambung gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan tema. Jadi tema yang mau kita tulis itu tentang apa, itu bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Kita kalau mau menulis untuk kebutuhan angka kredit gitu, untuk guru-guru itu sebenarnya tema-tema yang bisa kita tulis itu banyak sekali. Itu peluang kita untuk menulis kalau hanya untuk kebutuhan angka kredit itu banyak sekali. Saya kasihan banyak teman yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan angka kredit. Kemarin ada teman saya yang WA, Pak, barangkali ada apa namanya ya, ada karya inovatif, saya nilainya karena dia ngajukan kenaikan pangkat nggak bisa naik karena nilainya kurang di PIKI ya, di publikasi ilmiah atau karya inovatif dia kurang 6. Kemudian dia pesan ke saya, kalau ada Pak, saya minta ini berapapun saya bayar, katanya begitu. Saya cuma senyum-senyum Bapak Ibu. Jadi saya bilang, udahlah Bapak, begini aja, Bapak silahkan buat buku. Buat buku saja, buku tentang, kebetulan sekolahnya itu adalah sekolah yang ada pesantrennya. Jadi sekolah negeri tapi juga punya pesantren. Jadi ada diniyahnya kalau sore itu. Siswanya wajib diniyah sorenya. Terus ada yang mukim juga. Saya minta tulis aja apa yang Bapak lakukan setiap hari di sekolah. Bagaimana proses di sekolah itu, ada pesantren dan sebagainya. Tulis juga bagaimana pembentukan akhlak di situ yang sudah selama ini dilakukan di sekolah. Nanti ditulis ya, kita nanti yang bantu ngeditkan dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu ditulis dulu. Nanti kita bisa bantu untuk proses ya, penyempurnaan, editing dan sebagainya. Saya begitu. Saya sampaikan begitu. Saya tidak ingin jualan karya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa teman begitu minta untuk dibuatkan karya inovatif, media pembelajaran dan sebagainya itu. Ya saya jelaskan untuk, atau saya arahkan saja kepada buku, karena buku menurut saya lebih mudah bagi dia untuk dibuat daripada membuat karya inovatif, apalagi karya inovatifnya bukan karyanya dia tapi karyanya orang lain, itu enggak enak sama sekali gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang pra penulisan langkah-langkahnya. Jadi ada 4 langkah nih ya, dari luruskan niat, tujuannya ya, harus ada tujuannya juga, kemudian segmennya dan juga tentukan temanya. Kemudian nah ini syarat untuk menulis ada 3, yaitu menulis, dan menulis. Yes, tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Jadi hanya menulis saja. Jadi menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Jadi langkah yang lain sudah pendukung saja. Nyari buku misalkan, cari ide. Karena ditulis, kadang-kadang kalau ditulis itu idenya datang lagi. Kadang-kadang rasanya itu idenya datang terlalu banyak, cerot gitu, deras sekali datangnya ke benak kita, inspirasinya. Itu kadang-kadang nulisnya kita yang kewalahan gitu. Kadang-kadang idenya yuk seret gitu. Jadi nulis idenya tidak datang apa lagi ya yang mau ditulis gitu. Seret, susah kadang-kadang. Jadi itu biasa Bapak Ibu, itu kayak iman gitu ya, yazidu wa yanqus, kadang bisa bertambah dan kadang berkurang. Inspirasi, semangat atau motivasi dalam menulis itu memang kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya adalah di proses penulisan. Coba saya share. Muncul Bapak Ibu ya.
Layar saya muncul Pak ya? Oke. Ada, betul. Baik. Di proses penulisan, jadi ini sekaligus dengan materi yang berikutnya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan tulisan. Jadi bahan tulisan itu dikumpulkan, tadi bahannya bisa dari tulisan-tulisan pendek kita yang kita share di Facebook. Bisa dengan tulisan-tulisan coretan-coretan kita yang ketika kita dapat ide, dapat inspirasi di mana-mana, dikumpulkan. Nah, bahan-bahan itu kalau sudah dikumpulkan, sudah menjadi beberapa halaman, nanti tinggal langkah berikutnya adalah membuat outline. Ini materi yang kedua tadi. Jadi disusun bahannya itu ya dengan outline yang sistematis. Jadi outline-nya ya disesuaikan dengan bahan-bahan itu, yang tentu bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang serumpun Bapak Ibu. Bahan-bahan yang homogen yang bisa dikumpulkan menjadi satu kesatuan dalam satu buku. Nanti kan disortir, seandainya ada ide-ide yang dia berbeda sekali dengan apa yang mau kita tulis, ya nanti dia dikumpulkan di sisi lain dulu, nanti dia dicarikan teman, ide-ide lain, tulisan-tulisan lain, coretan-coretan lain, sehingga dia juga bisa berwujud nanti menjadi buku. Nah, membuat outline dulu, kita susun outline-nya secara sistematis, diurutkan apa dulu ya. Nah, untuk bisa membuat outline ini juga kita tidak ada salahnya untuk melihat beberapa daftar isi dari buku-buku yang sudah ada. Nah, jika kita melihat daftar isi dari buku-buku yang sudah ada, berarti kita ada prasyarat lain berarti ya. Apa itu? Yaitu harus punya buku-buku. Berarti apa Bapak Ibu? Nah, di pengumpulan bahan, berarti di sini kita juga harus punya bahan-bahan, ada buku-buku ya yang ada di rumah kita, dan itu menjadi pendukung. Ya, bukan syarat mutlak sih Bapak Ibu, tapi menjadi pendukung. Untuk saat ini buku-buku yang online itu sudah banyak. Banyak sekali buku online yang beredar Bapak Ibu. Tapi saya melihat di beberapa kasus buku-buku yang beredar secara online, PDF yang beredar secara online, itu saya masih melihat itu masih beda kualitas gitu dengan buku-buku yang versi cetak, ya, beda kualitas. Melihatnya begini Bapak Ibu, ketika buku itu sudah dicetak kemudian bisa beredar luas, berarti buku itu sudah mengalami proses seleksi yang ketat oleh penerbit. Karena penerbit, terutama penerbit yang sudah omsetnya banyak, yang cetaknya banyak ya, itu dia tidak mungkin mencetak buku yang menurut estimasinya tidak akan laku. Mereka pasti yakin bahwa buku ini akan bagus di pasar, sehingga mereka mencetaknya banyak, minimal 2.000 eksemplar lah. Kemudian itu disebar ke toko-toko buku di seluruh Nusantara. Itu buku yang versi cetak. Jadi untuk sampai dicetak 2.000 eksemplar, tentu itu kan melalui proses yang panjang, kemudian proses analisis yang detail sekali Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang buku online, itu yang PDF beredar ya, itu tidak melalui proses seperti itu karena tidak dicetak, tidak dijual. Jadi ya beredar, diupload lah di internet, bisa kita cari di Google dan sebagainya. Contoh saya kapan hari mencari buku tentang classroom management ya, tentang buku pengelolaan kelas, itu saya bisa mendapatkan beberapa buku yang versi PDF itu banyak. Ada beberapa lah, ada 3 minimal itu, karena nyarinya tidak begitu lama. Terus saya bisa dengan mudah mendapatkan file PDF 3 buku. Ya, kemudian saya juga cari buku versi cetaknya. Ya, ternyata ada buku versi cetak yang kebetulan juga bukunya buku luar yang kemudian diterjemah ke bahasa Indonesia. Ya, memang kualitasnya beda gitu ya. Yaitu tadi karena prosesnya yang beda. Kalau buku versi online PDF ya gitu, jadi sudah di layout ya udah dijadikan PDF, disebar gitu saja tanpa melalui proses analisis pasar dan sebagainya. Itu diantaranya untuk bahan-bahan itu ya, untuk bahan-bahan. Untuk saat